Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wilmi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Reuni? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Wilmi juga? Alhamdulillah luar biasa, Bu, baik juga. Alhamdulillah ya, Bu. Sebelum kita mulai proses kuncinya, di sini di sini saya sebagai pengamat yang akan melihat proses kucing, Ibu Reuni sebagai coach dan Bapak Zaini sebagai kunci. Namun sebelum dimulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di mana dalam proses kucing ada 3 kompetensi. Apa kompetensi tersebut, Bu? Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan pada coaching dengan pertanyaan berbobot, Bu. Iya, bagus sekali. Dan perlu diketahui juga, yang mana saya juga akan mengamati penggunaan alur tirta. Bisa dijelaskan apa alur tirta itu, Bu? Konsultan yaitu meliputi satu tujuan, kedua identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke, baik, Bu. Jadi alur tirtanya jangan sampai lupa ya, Bu. Siap, Bu Wilmi. Ya, baik. Semoga dari indikator dan kompetensi yang Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari Kuci bisa tergali dengan sangat maksimal. Iya, Bu, terima kasih. Terima kasih informasinya, Bu. Saya akan melakukan kegiatan coaching berusaha sesuai dengan alur kita dan juga prinsip dari coaching tersebut, Bu. Oke, saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilannya dan ketercapaiannya ya, Bu. Ya, siap Bu Hilmi. Terima kasih Bu Hilmi. Oke, sama-sama. Mari Bu, silakan melakukan kucingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jenny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reuni. Gimana kabarnya Bu Reuni? Gimana kabarnya pagi hari ini Pak Jenny? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Sama-sama sehat ya. Alhamdulillah. Oh enggak Pak Jenny, sebelum kita melakukan kegiatan mungkin mau ada yang sampaikan Pak Jenny yang mau diceritakan? Iya. Monggo. Iya Bu. Jadi mohon maaf ganggu waktu panjenengan, nggih. Kemarin saya sempat berkirim pesan gitu kepada jenengan untuk minta waktunya gitu Bu untuk bercakap begitu. Oke. Jadi ini Bu, saya itu Iya, ada ya. kayak apa ya namanya keresahan lah gitu ya. Keresahan saya itu ini terkait dengan apa namanya keaktifan peserta didik saya dalam pembelajaran ya di laboratorium komputer. Kebetulan pembelajarannya terkait dengan materi integrasi aplikasi Office gitu. Jadi keaktifan peserta didik saya itu kok apa namanya tidak seperti yang saya bayangkan atau saya harapkan gitu loh. Oh begitu Pak. Oh iya Pak Jenny, tadi Pak Jenny berarti bisa saya garis bawahi bahwa intinya dari Pak Jenny sekarang sedang punya permasalahan mengenai keaktifan murid Pak Jenny dalam sebuah materi tersebut ya Pak Jenny. Untuk cara ini mungkin apa yang atau strategi apa yang Pak Jenny lakukan? Strategi yang sudah saya lakukan ya sebenarnya pembelajaran dengan apa namanya dengan menunjukkan apa video, kemudian menunjukkan apa namanya teks-teks tutorial begitu, kemudian memberikan mereka tugas begitu Bu. Itu saja sih sebenarnya. Mungkin ada strategi lain yang pernah Pak Jenny lakukan mungkin sebelumnya Pak Jenny yang mungkin Pak Jenny lebih baik lagi lah begitu Pak. Sementara sih yang saya lakukan itu Bu, cuman ini akhirnya saya dengan melihat apa namanya
keaktifan peserta didik dengan apa yang sudah saya lakukan kok tidak meningkat begitu, akhirnya muncul apa ya namanya rencana lah atau gagasan begitu untuk yang pertama itu memberikan atau membuat pembelajaran secara berkelompok gitu Bu. Berkelompok yang saya maksudkan itu adalah berkelompok secara heterogen Bu. Jadi saya campur antara kemampuan anak yang mungkin sudah menguasai materi tersebut dengan anak yang mungkin masih belajar dan anak yang belum sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya hubungkan materi pembelajaran tersebut yaitu integrasi aplikasi Office itu dengan apa namanya dengan kondisi saat ini Bu, dengan kondisi yang sering dihadapi anak-anak ya, pembelajaran yang kontekstual lah istilahnya begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan praktikum. Jadi pembelajaran yang kontekstual tersebut langsung kita praktikkan gitu. Kemudian yang terakhir yang saya lakukan itu adalah gitu Bu, adalah pemberian ini apresiasi lah ya terhadap anak-anak gitu. Baik mungkin bisa secara apa namanya verbal, kemudian bisa dengan cara yang lainnya. Itu sih Bu yang ingin saya rencanakan gitu. Begitu. Oh ya Pak Jeni, dari beberapa rencana yang Pak Jeni rencanakan tersebut, kira-kira mungkin rencana yang paling efektif menurut Pak Jeni dengan harapan Pak Jeni itu yang bisa cepat realisasi itu yang mana? Atau mungkin Pak Jeni semuanya atau menggunakan tahapan-tahapan atau bagaimana Pak Jeni? Iya Bu, sebenarnya ya idealnya sih yang ingin saya lakukan ya semuanya sih Bu ya, yang ingin kita lakukan semuanya, cuman memang harusnya kita lakukan secara bertahap lah Bu, secara bertahap. Jadi kalau kita langsung semuanya waktu kan juga terbatas begitu, jadi apa namanya kita akan lakukan bertahap. Yang pertama yang akan saya lakukan apa namanya pertama adalah ini belajar kelompok Bu ya, belajar secara berkelompok gitu. Dengan sebelumnya tentu saja saya sudah memetakan lah ya, memetakan kesiapan belajar anak, kemudian minat anak, kemudian yang terakhir adalah gaya belajar anak-anak. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan dalam jangka yang cepat begitu, jangka pendek itu adalah memberikan pembelajaran atau materi pembelajaran, menghubungkan materi pembelajaran lah terhadap apa namanya permasalahan-permasalahan sehari-hari, menyelesaikan masalah sehari dengan kata lain belajar secara kontekstual begitu. Kemudian apa namanya belajar kontekstual itu pun juga bisa kita lakukan, kita terapkan dengan belajar secara praktikum gitu. Itu sih yang pengen secara apa namanya cepat kita akan lakukan gitu. Oh begitu, jadi Pak Jeni akan melakukan pembelajaran apa? Langkah ini rencana Pak Jeni dengan beberapa tahapan. Yang pertama tadi pembelajaran secara berkelompok ya, sifatnya heterogen. Sudah Pak Jeni lakukan pemetaan berdasarkan kesiapan belajar, minat dan sebagainya. Kemudian dalam jangka waktu yang cepat, Pak Jeni akan melakukan atau menghubungkan mata pelajaran tersebut atau pembelajaran kontekstual. Dengan rencana-rencana seperti yang Pak Jeni rencanakan sekarang ini, kira-kira kapan Pak Jeni akan melaksanakannya atau melakukannya Pak Jeni? Ya, saya lakukan ya secepatnya Bu. Ya, secepatnya. Ya paling bisa saya lakukan paling cepat itu ya di pertemuan minggu depan gitu. Kebetulan kan informatika itu di kelas 10 itu cuma 2 jam Bu dalam 1 minggu. Jadi kemarin saya mendapati kondisi gitu. apa permasalahan yang saya sebutkan di depan tadi Bu. Jadi apa namanya rencana yang saya akan lakukan di minggu depan atau pekan depan itu ya itu tadi yang saya sampaikan ke Bu Rioni tadi. Oh begitu Pak. Jadi langkah-langkah yang menurut Pak Jeni sudah efektif ini, Pak Jeni membutuhkan kolaborasi tidak atau membutuhkan teman untuk membantu rencana Pak Jeni tersebut? Iya, tentu Bu. Jadi saya minimal akan apa namanya membutuhkan kolaborasi dari peserta didik ya, peserta didik. Jadi terutama untuk belajar secara kelompok tadi, tentu saja saya butuh kolaborasi dengan semua peserta didik, terutama peserta didik yang mungkin sudah menguasai materi gitu Bu, untuk bisa mereka menjadi apa namanya kayak tutor sebaya begitu. Ya, betul dengan kayak seperti itu. Yang belajar secara kontekstual itu mungkin bisa saya kerjasama atau kolaborasi dengan guru di lintas bidang Bu, di mata pelajaran lain. Contoh misalnya di pembelajaran bahasa Indonesia
Indonesia beberapa waktu lalu, saya juga tanya-tanya materi apa yang pembelajar bahasa Indonesia sedang diberikan kepada anak. Beliau ngomong sekarang itu lagi pembentukan ini puisi gitu Bu. Nah, pembuatan puisi. Nah, saya inginnya di integrasi aplikasi Office itu, terutama di pengolah kata yaitu Microsoft Word itu, ya itu mereka kayak bikin ini Bu, buku kumpulan puisi gitu. Jadi saya bekerja sama dengan kolaborasi lah dengan guru lintas mapel itu sih. Iya, iya. Iya betul. Kalau di SMA itu banyak guru mapel ya. Jadi Pak Jenny bisa melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain nggih. Oh nggih Pak Jenny, lalu komitmen apa yang akan Pak Jenny lakukan untuk melakukan menjalankan tersebut? Komitmennya seperti apa? Ya, komitmen Yang paling Pak Jenny. Oke. yang komitmen yang akan saya pegang teguh terkait dengan rencana aksi yang saya akan lakukan begitu Bu, kolaborasi. Ya. Jadi kolaborasi dengan Kolaborasi ya. dengan berbagai pihak begitu. Kolaborasinya ya juga harus kolaborasi yang berimbang begitu. Biar hasilnya juga bisa maksimal, bisa memenuhi ekspektasi dua belah pihak lah, kira-kira begitu. Itu sih Bu. Oh gitu. Oh enggak, jadi rencana kedepannya Pak Jenny ini akan melakukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk lintas mata pelajaran tadi ya Pak Jenny. Oh enggak. Pak Jenny, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Pak Jenny dapatkan Pak Jenny? Iya. Yang Pak Jenny rasakan dalam perjalanan ini, ngobrol-ngobrol seperti ini. Alhamdulillah sih lega sih Bu Reoni. Jadi saya merasa lebih nyaman lah sekarang, lebih pede lagi lah agar supaya untuk benar-benar nantinya di pekan depan saya akan menerapkan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, rencana aksi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi sekarang saya lebih lega, lebih yakin, termotivasi lah untuk menerapkan rencana aksi tersebut gitu Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Reoni. Alhamdulillah ya, semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar, kemudian mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan panjenengan. Dan jangan lupa Bapak, nanti kita mungkin sama-sama sharing ya, ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan pembelajaran anak. Intinya kita tujuannya untuk murid sebagai guru, tujuannya untuk peningkatan kualitas murid secara akademis maupun non akademis begitu nih Pak Jenny. Terima kasih Bu Reoni atas waktu. Oke Pak Jenny. Terima kasih Bu. Semoga hari ini sama-sama. Oke. Assalamualaikum Pak Jenny. Terima kasih banyak ya. Itu buat saya adalah juga sebagai pengalaman saya juga sebagai guru SD, mungkin akan saya terapkan ke depannya. Karena di guru SD pun juga ada guru mapel walaupun tidak semuanya. Terima kasih Pak Jenny sudah memberikan pandangan buat saya juga. Gitu Pak Jenny. Baik Bu Reuni, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan kucing. Apa yang Ibu sampaikan tadi sesuai dengan hasil catatan saya ya. Jadi di catatan saya, Ibu memang sudah menerapkan sebuah prinsip kemitraan yang mana terbukti Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang siswi untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Jadi, Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang kuci dan juga sudah memberi kompetensi inti sesuai dengan prasupervisi yang Ibu sebutkan tadi. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih meningkatkan lagi kemampuan Ibu dalam melakukan coaching.
Terima kasih Bu Hilmi atas koreksinya buat saya. Ini adalah merupakan bimbingan juga dari Bu Hilmi. Terima kasih banyak Bu, dan semoga ke depannya saya juga bisa menerapkan lebih baik lagi dari ini. Ya, sama-sama. Kita sama-sama belajar ya, Bu. Oke, matur nuwun sangat, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mari Bu Royuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jenny. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Rioni. Alhamdulillah sehat sekali ini. Bu Rioni gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Jenny. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita melakukan nanti Pak Jenny melakukan coaching bersama coaching, saya ingin memberikan informasi buat Pak Jenny. Yaitu sebelum melakukan hal tersebut, coaching G, sebagai awal yang pertama adalah saya akan menanyakan, yang pertama adalah kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Coach and coachee akan saya nilai, kemudian sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur kita dan prinsip coaching, kemudian bagaimana coaching merespon menanggapi dari pertanyaan dari Bapak. Kemudian coaching saya harapkan sesuai dengan prinsip coaching dan berjalan dengan alur kita. Pertanyaan pertama buat Bapak Jenny yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Kak kembangkan pada coaching hari ini? Baik, terima kasih Bu Rioni. Jadi pada kegiatan coaching pagi hari ini ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah ada dua Bu. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif. Yang kedua adalah menyampaikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Itu Bu. Bagus sekali, luar biasa Pak Jenny. Kemudian indikator apa, ketercapaian apa dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah dalam proses coaching ini saya dapat menerapkan alur cerita secara runtut begitu Bu. Yang kedua saya bisa menggali ya ide-ide atau gagasan dari coachee sendiri ya terhadap masalah yang dihadapi beliau gitu. Jadi Luar biasa Bapak. jadi bisa menemukan solusi terhadap permasalahan sendiri, kira-kira begitu Bu. Demikian dulu dari saya. Semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar Pak Jenny. Monggo pun dimulai bisa coachingnya bersama coachingnya. Terima kasih Pak Jenny. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Rioni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zaini. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat sekali ini. Bu Hilmi gimana? Sehat juga toh? Alhamdulillah sehat, Pak. Meski ada yang sedikit saya resahkan, Pak. Wah, oke, iya. Kemarin juga Bu Hilmi sepertinya kirim pesan ya. Mohon maaf kemarin kebetulan masih ada kegiatan di luar ya, jadi belum bisa menerima gitu ya, menerima pesan panjenengan. Nah, kemarin jenengan kirim pesan katanya juga sama ya, mau bercerita ya tentang keresahan gitu ya. Nah, mungkin bisa pada kesempatan kali ini Bu Hilmi menyampaikan lah apa yang menjadi keluh kesah begitu di pertemuan pada pagi hari ini. Monggo Bu Hilmi. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Memang ada yang sedikit mengganjal saya, Pak, dan meresahkan saya rasa. Jadi begini Pak Zaini, saya ada sedikit permasalahan terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas, Pak. Jadi di kelas saya itu waktu pembelajaran matematika di kelas 5, di mana materi volume kubus dan balok
yang mana beberapa murid saya ada yang kesulitan dan kurang semangat terhadap materi tersebut, Pak. Padahal saya sudah berusaha mengajarkan materi tersebut dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya masih jauh dari yang saya harapkan. Oh, gitu. Jadi keresahan Bu Hilmi itu terkait dengan apa namanya, ada beberapa peserta didik Ibu ya, yang mengalami kesulitan lah gitu nggih, atau kurang Nggih, bisa memahami begitu terkait dengan materi volume kubus ya, kalau tidak salah tadi. nggih, benar, Pak. Oke. Baik. Lalu menurut Bu Hilmi nih, apa yang Bu Hilmi harapkan begitu dari percakapan kita pada pagi hari ini? Saya berharap ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak, sehingga murid-murid dapat lebih semangat lagi dalam belajar, terutama pelajaran matematika. Baik. Jadi harapan Bu Hilmi adalah dari percakapan kita pagi hari ini adalah adanya atau munculnya sebuah solusi gitu, terkait dengan Hmm. semangat ya, memberikan semangat atau Iya, meningkatkan betul, semangat Pak. peserta didik Bu Hilmi dalam pembelajaran matematika tadi gitu ya. Nggih, Oke, betul. menurut Bu Hilmi, apa yang membuat murid-murid Bu Hilmi itu ini kesulitan atau mungkin apa ya namanya kurang semangat begitu ya, atau motivasi belajarnya itu tidak begitu tinggi terhadap mata pelajaran matematika yang telah Bu Hilmi sampaikan begitu. Nggih. Jadi begini Pak Zaini, dalam mencari volume bangun ruang kan ada perkaliannya. Sedangkan murid saya itu ada beberapa anak yang belum lancar perkalian, Pak. Jadi mereka mengalami kesulitan dan kurang semangat dalam pembelajaran. Padahal saya sudah menyampaikan materi tersebut dengan sabar dan juga telaten, Pak, namun belum berhasil. Ya, berarti sudah ada usaha sebenarnya begitu Bu ya, tetapi memang hasilnya belum optimal atau belum maksimal Nggih. gitu, terkait dengan peningkatan apa namanya semangat belajar gitu ya. Oke, Bu Hilmi, eh, apa kira-kira rencana Bu Hilmi atau gagasan Bu Hilmi tentang cara untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid panjenengan dalam pembelajaran matematika khususnya tadi ya gitu. Nggih. Jadi, menurut saya yang saya terapkan yang pertama adalah bagaimana anak-anak itu lancar perkalian dulu, Pak. Karena saya lihat mereka tidak semangat karena kurang menguasai perkalian. Padahal sudah kelas 5, Pak. Dan pembelajaran menghitung ruang balok dan kubus itu kan membutuhkan perkalian. Sedangkan mereka masih kurang menguasai perkalian. Jadi yang pertama saya ingin mereka menguasai perkalian dulu, Pak. Oke. Berarti solusi yang pertama adalah Ibu ingin agar supaya peserta didik Ibu itu lebih lancar lagi terkait dengan perkalian gitu ya. Nggih. Berhitung perkalian. Nah, bagaimana caranya Bu? Menurut Ibu cara yang efektif agar supaya anak-anak Ibu bisa dengan mudah gitu ya menerima atau belajar tentang perkalian ini Bu. Iya, Pak. Yang pertama-tama saya gunakan adalah dengan tutor sebaya ya, Pak. Jadi mereka mungkin dengan teman-temannya bagaimana cara menghafal perkalian dulu dengan teman-temannya. Barangkali kalau dengan teman-temannya anak-anak lebih enjoy, lebih terbuka gitu, Pak. Dan saya juga akan melibatkan wali murid, Pak, untuk ikut memantau kegiatan belajar di rumah supaya anak-anak ini bisa terus didampingi sama orang tuanya. Yang ketiga, saya melakukan pembelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Yang selanjutnya, supaya anak-anak lebih suka dengan perkalian, saya ingin meningkatkan pembelajaran matematika dengan metode smart gasing itu, Pak. Yeah, sama. Oke, baik, ada 4 tadi ya Bu yang ingin Nggih. jenengan apa namanya lakukan gitu yang menjadi rencana aksi panjenengan. Yang pertama tutor sebaya tadi, bagaimana agar supaya anak-anak itu bisa apa namanya belajar dari temennya gitu, sehingga mereka mungkin bisa lebih nyaman gitu belajar ya. Kemudian yang kedua kolaborasi dengan wali murid gitu
ya, dengan wali murid atau orang tua di Iya, rumah betul. gitu, agar supaya juga wali murid itu menjadi lebih apa namanya punya kepedulian ya untuk mendampingi Iya. anak dalam proses belajar di rumah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran yang kontekstual. Yang kontekstual di sini dihubungkan dengan apa namanya realita yang terjadi di sekeliling kita gitu. Yang terakhir tadi adalah dengan menerapkan smart gasing gitu. Iya, betul, Pak. Empat yang sudah Ibu sampaikan tadi. Dari empat-empatnya ini Bu, mana yang menurut Bu Hilmi bisa dijalankan atau memang mungkin begini, bisa dilakukan semua atau mungkin hanya beberapa atau memang bertahap begitu Bu? Monggo. Oke. Jadi saya akan melakukan semuanya inginnya ya Pak, tetapi yang saya terapkan insya Allah secara bertahap Pak. Bertahap ya. Oke. Secara bertahap, jadi inginnya harapannya sih semuanya dilakukan begitu Bu, tetapi memang secara bertahap. Nah, dalam jangka waktu pendek lah Bu, dalam jangka waktu yang pendek ini mana kira-kira dari 3 rencana aksi atau rancangan ide gagasan yang Ibu Hilmi sampaikan tadi yang memungkinkan untuk dijalankan lebih dulu Bu? Ya, kalau yang dalam rencana pendek ini yang saya jalankan dulu adalah tutor sebaya Pak. Yang selanjutnya yaitu dengan smart gasing tadi. Tutor sebaya dan smart gasing. Smart gasing, nggih. Terkait dengan rencana jangka pendek yang Ibu sampaikan tadi, tutor sebaya dengan smart gasing. Pertanyaan berikutnya adalah apakah tutor sebaya lah misalnya, kita bahas satu-satu dulu ya. Tutor sebaya misalnya, pernahkah tutor sebaya ini atau cara tutor sebaya ini Ibu aplikasikan di dalam mata pelajaran yang lain atau rekan Ibu lakukan dengan mata pelajaran yang lain juga, dan bagaimana hasilnya kira-kira? Untuk tutor sebaya selama ini masih belum ya Pak ya. Jadi ini rencana saya ke depannya, saya ingin menggunakan tutor sebaya tadi supaya anak-anak lebih enjoy kalau dengan temannya. Baik. Berarti belum pernah dilakukan nih Bu? Nggih, belum Pak. Ini adalah awal untuk Ibu melakukan. Nah, karena masih awal Bu, pertanyaan saya adalah tahapan apa Bu yang bisa dilakukan untuk mengawali program atau ide penerapan dari tutor sebaya tersebut Bu? Ya, saya ingin membentuk kelompok dulu Pak, yang mana dalam kelompok tersebut terdiri dari heterogen ya Pak ya, harus dicampur antara anak yang mana anak itu yang auditori, yang visual, seperti itu jadi dicampur Pak. Jadi saya akan membentuk kelompok sehingga dalam kelompok tersebut ada bermacam-macam anak, ada yang menguasai lebih, ada yang kurang, jadi saya campur gitu Pak. Ya, baik, terima kasih luar biasa. Jadi tahapan awal untuk melaksanakan ide tutor sebaya tadi adalah mengelompokkan ya, pembelajaran secara berkelompok begitu ya Bu? Nggih. Pembelajaran secara berkelompok, tapi kelompoknya itu adalah heterogen gitu ya. Baik, dengan kata lain Ibu melakukan pemetaan terlebih dahulu terkait dengan gaya belajar ya, gaya belajar. Iya, betul Pak. Minat belajar, kesiapan belajar gitu. Itu nggak Bu ya? Nggih, betul. Terima kasih. Kemudian yang kedua tadi Bu, yang jangka pendek yang bisa dilakukan yang Ibu Hilmi sampaikan tadi adalah smart gasing. Smart gasing. Boleh diceritakan Bu, smart gasing itu adalah programnya siapa, kemudian konsep programnya seperti apa? Nggih, kalau smart gasing itu program dari Dinas Pendidikan ya Pak. Jadi yang mana dalam program tersebut anak-anak belajar menghitung tetapi secara asik dan menyenangkan. Gasing sendiri adalah gampang, asik dan menyenangkan. Jadi anak-anak secara tidak langsung mereka belajar tetapi juga mereka senang gitu Pak. Biasanya kan anak-anak itu kalau dihadapkan dengan angka-angka atau matematika mereka akan langsung pusing. Mimik mukanya itu langsung berubah, ada yang berkerut-kerut, ada yang sedih, ada yang emotnya bermacam-macam. Jadi dengan metode smart gasing tersebut, anak-anak secara tidak sadar mereka melakukan penghitungan, Pak. Mereka lebih asik dalam berhitung, gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Hilmi. Jadi smart gasing itu program dari Dinas Pendidikan Kabupaten ya,
Nggih. Kemudian itu tadi saya tertarik sekali dengan poinnya, jadi belajar dengan kondisi yang menyenangkan gitu nggih. Menyenangkan, nggih. Sehingga bisa mengoptimalkan hasil belajar study day. Baik. Terima kasih Bu Hilmi, dua itu ya dalam jangka pendek yang akan Bu Hilmi lakukan begitu, meskipun ada beberapa yang juga akan Ibu Hilmi lakukan secara bertahap nggih, mulai kolaborasi dengan wali murid dan juga apa tadi pembelajaran yang kontekstual gitu nggih. Nah, kemudian komitmen apa yang Bu Hilmi akan lakukan terhadap apa namanya rencana aksi yang telah Ibu sampaikan tadi? Nggih. Saya berkomitmen untuk selalu bekerja sama, Pak, dengan rekan sejawat, wali murid, yang mana dalam mengatasi permasalahan pasti kita butuh kolaborasi dengan yang lain, Pak, untuk mengatasi permasalahan pendidikan serta berusaha melakukan pembelajaran yang kontekstual agar materi pembelajaran mudah dipahami oleh murid-murid. Nah, jadi luar biasa, jadi kolaborasi ya Bu ya intinya ya. Iya, Pak. Kolaborasi dengan wali murid, dengan sejawat, dengan siswa juga ya, supaya Iya. program-program perencanaan aksi Bu Hilmi tadi bisa terrealisasi dengan baik. Gitu ya. Oke. Kemudian Bu Hilmi, dari percakapan kita pada pagi hari ini, apa yang bisa Ibu Hilmi dapatkan gitu, atau yang simpulkan atau Ibu Hilmi rasakan gitu? Alhamdulillah saya merasa lega, Pak. Saya bersyukur dari percakapan kita ini saya bisa menemukan solusi-solusi apa yang harus saya laksanakan secara jangka pendek dan jangka panjang. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Zaini atas waktunya sudah mendengarkan cerita saya. Baik, sama-sama Bu Hilmi, terima kasih nggih. Saya juga berharap semoga apa yang Ibu Hilmi sudah rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik nggih Bu. Hingga nanti kita Amin. di pertemuan berikutnya saya tunggu nih kabar baiknya nggih tentang apa apa yang sudah Ibu Hilmi lakukan begitu nggih. Itu Bu Hilmi, sekali lagi saya terima kasih banyak atas apa namanya waktu kita bisa bercakap-cakap pada pagi ini yang luar biasa ini. Terima kasih ya Bu Hilmi, sehat selalu. Sama-sama Bapak. Saya juga terima kasih atas waktunya. Kami Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaini. Sama Bu. Oke Pak Zaini, tadi saya sudah melakukan pengamatan pada Bapak dan juga Koci. Alhamdulillah nih Pak berjalan dengan lancar, dan yang Bapak sudah lakukan sangat bagus sekali dan luar biasa sesuai dengan alur kita dan prinsip dari coaching. Semoga kedepannya lebih dekat lagi nih Pak G, karena yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur kita dan sesuai dengan prinsip coaching tersebut. Terima kasih Pak Zaini. Iya Bu, sama-sama Bu Rioni. Terima kasih juga saya atas bimbingan, terus kemudian dukungan dari Bu Rioni, sehingga saya bisa melakukan proses coaching ini dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bu Rioni. Sama-sama Pak Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hilmi. Gimana kabarnya Bu Hilmi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Zaini. Baik, alhamdulillah juga ya, luar biasa. Nah, Bu Hilmi, hari ini atau pagi hari ini kan Bu Hilmi mau melakukan kegiatan coaching ya dengan Bu Rioni sebagai coach gitu ya. Nah, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya sebagai seorang pengamat atau supervisor ya akan melihat proses coaching yang Ibu lakukan dengan coaching gitu nggih. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaiannya, kira-kira begitu Bu, agar Ibu juga tahu gitu nggih. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah yang pertama, saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu
kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coach gitu ya. Kemudian yang kedua, selain tadi Bu ya, tentunya Ibu juga harus memiliki kompetensi inti dari seorang coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa gitu Bu ya. Dan yang terakhir juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu dapat menerapkan alur tirta Bu ya, alur tirta ya. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching yang Ibu akan lakukan dengan coaching. Apakah bisa dipahami Bu? Iya Pak, paham Pak. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terhadap Ibu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira Bu, kompetensi coaching apa atau yang mana yang ingin Ibu kembangkan atau kuatkan dalam proses percakapan nanti atau proses coaching nanti Bu? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2 Bapak, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa. Baik, terima kasih luar biasa Bu Hilmi. Jadi kompetensi yang ingin kuatkan atau dikembangkan tadi adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa gitu ya. Nah, dari 2 kompetensi tersebut Bu, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Oke, untuk kompetensi spesifiknya yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi Kuci sehingga Kuci dapat menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi, Pak. Oke, iya Bu ya, memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang Kuci gitu ya. Nah, Ibu untuk pertanyaan terakhir Bu ya, ini perihal indikator ketercapaian ya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching atau percakapan nanti Bu? Ya, dalam percakapan nanti indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari Kuci sendiri, agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Semoga dari indikator yang Ibu telah sampaikan terkait dengan proses coaching tadi ya, meliputi alur tirta ya, kemudian ide-ide solusi dari Kuci bisa tergali dengan maksimal gitu nggih. Iya, Pak. Hanya itu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Selebihnya setelah ini silakan Ibu melakukan percakapan dengan Kuci ya. Dan saya berharap percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Reuni. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Hilmi. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu. Bagaimana dengan Bu Hilmi hari ini, kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah sehat Bu, meski cuaca yang agak sedikit menggigit ya Bu ya. Oh iya, mohon maaf Bu Reuni, tadi waktu Bu Reuni menghubungi saya lagi di belakang Bu. Kira-kira ada apa ya Bu? Barangkali bisa diceritakan. Iya Bu Hilmi, ini saya sedikit ada problem permasalahan di sekolah saya berkaitan dengan pembelajaran Bu. Di sekolah saya itu beberapa guru itu ada yang teknik
mengajarnya masih bersifat konvensional, Bu, sehingga apa ya, tidak menarik minat anak-anak gitu loh, Bu. Bisakah Ibu ceritakan lebih jelas dari cerita dari Ibu Juwita tadi? Begitu, di sekolah saya itu kan kelas 1 sampai kelas 6 ya, semuanya guru kelas, dan beberapa guru mapel kan, guru SD begitu. Jadi ada beberapa guru yang masih menerapkan sistem atau pembelajaran secara konvensional metodenya, Bu. Jadi anak-anak itu kurang, minatnya itu kurang tergali. Ketika saya ingin berkomunikasi sama mereka, untuk saya ajak, saya sebagai CGP, saya ingin mengajak mereka untuk lebih kreatif lagi, tapi mereka sangat susah ya, Bu, untuk diajak seperti itu. Rata-rata mereka lebih melakukan pembelajaran secara konvensional, seperti metode ceramah, seperti itu aja, Bu. Sedangkan saya punya keinginan supaya pembelajaran ini lebih bervariatif gitu loh, Bu. Oh, jadi Supaya, pembelajaran minat dan bakat anak lebih tergali gitu. ya, nggih. Berarti pembelajaran di sekolah Ibu itu masih monoton ya, Bu ya, sehingga anak-anak cenderung bosan gitu ya, Bu ya. Iya, tapi hanya beberapa kelas saja, hanya beberapa guru saja, Bu, yang melakukan seperti itu. Kalau selebihnya, sebagian kecil sudah melakukan perubahan gitu, Bu. Hanya sebagian 4 orang guru ini yang agak susah diajak untuk bergerak gitu, untuk menjadi memberikan metode-metode yang kreatif buat anak-anak. Dia itu sulit sekali untuk diajak untuk berkolaborasi gitu, Bu. Okay. Jadi mereka hanya menggunakan metode-metode yang kurang bervariasi ya, Bu ya. Hanya berfokus pada ceramah gitu. Jadi anak-anak bosan. Seperti itu, Bu. Seperti itu. Dari beberapa masalah itu kira-kira strategi apa yang sudah Ibu terapkan? Sementara ini saya agar mereka, saya ini kan termasuk bukan guru senior ya, termasuk junior. Di situ ada yang lebih senior dari saya. Jadi untuk berkomunikasi yang lebih senior itu terkadang kita ada perasaan sungkan gitu, Bu. Jadi saya yang pertama, saya menghadap kepala sekolah, bukan laporkan mereka, tetapi lebih sharing, Pak, saya punya program seperti ini, pembelajaran seperti ini. Jadi ilmu yang saya dapatkan dari CGP, saya menerapkan ke teman-teman. Dari kepala sekolah itu kemudian saya berkolaborasi dengan teman saya yang kebetulan itu sudah CGP, Bu, sudah guru penggerak maksudnya. Sudah guru penggerak, saya berkolaborasi dengan beliaunya. Kemudian saya juga minta bantuan sama teman yang kebetulan ada GTT, tapi dia sangat anak baru, sangat menguasai IT, Bu. Jadi saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang menurut saya berkompeten di bidangnya, seperti itu. Oh ya, jadi Ibu sudah menerapkan strategi, yakni menghadap kepala sekolah ya, Bu. Ya, terus dukungan dari kepala sekolah begitu. Iya. Berkolaborasi dengan teman. Juga berkolaborasi dengan teman yang sudah penggerak ya, Bu ya. Iya. Alhamdulillah, berarti di sekolah Ibu sudah ada teman yang sudah penggerak ya, Bu. Iya, Bu, sudah. Tetapi dengan dengan metode seperti itu saya masih belum itu masih belum bisa menggerakkan mereka. Hanya beberapa orang saja, Bu, yang memang bergerak. Jadi mereka itu masih cuma meniru aja belum mereka lakukan, hanya melihat saja begitu. Jadi yang bergerak hanya 3 orang ini, selebihnya itu ya seperti itu, Bu. Jadi saya masih bingung ini gimana ya caranya menggerakkan mereka ya, padahal sudah kepala sekolah dalam rapat pun sudah disampaikan bahwasanya pembelajaran itu sekarang harus seperti ini, mengikuti perkembangan zaman. Tetapi dalam kenyataannya mereka tetap menggunakan pembelajaran konvensional seperti itu. Jadi intinya saya sudah melakukan strategi itu, tetapi kok mereka tidak mau Bu, tidak mau mengikuti gitu loh, Bu. Pendekatan pun kalau mungkin Bu ya, pendekatan secara personal mungkin saya kurang ya. Jadi gimana ya? Selama ini kan saya pendekatannya kepala sekolah strategi saya lakukan, kemudian kepala sekolah memforwardkan ke rapat, misalkan ke rapat. Kemudian saya juga hanya merekrut teman-teman saya yang mau bergerak aja. Jadi secara personal mungkin itu ya, Bu, penyebabnya mereka kurang mengikuti. Saya kurang melakukan pendekatan seperti itu kepada mereka.
Dari strategi yang sudah Ibu lakukan, apakah ada strategi lain, Bu? Itu tadi mungkin ya Bu, Kak, saya ini kan pendekatan lebih mendalam lagi, nggak lebih ke individunya langsung mungkin ya. Mungkin dari hati ke hati, mungkin itu yang belum saya lakukan. Selama ini saya hanya melakukan pergerakan sebut, intinya memberikan contoh dengan merekrut teman-teman yang sudah mau aja, sedangkan yang tidak mau hanya kita memberi contoh saja. Misalkan dalam komunitas belajar di kelas sekolah saya kebetulan ada Bu namanya Kopjar Kaji. Itu saya memang dengan teman saya itu memberikan informasi atau wawasan dari situ, kita menjadi narasumbernya, jadi bergantian, hanya seperti itu. Mungkin kalau menurut saya tadi lebih melakukan pendekatan secara personal lagi ke teman-teman begitu, dari hati ke hati, mungkin itu yang lebih bisa membuat mereka tergerak gitu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya, dari pengalaman yang Ibu lakukan. Strategi yang Ibu lakukan sungguh sangat luar biasa. Kira-kira strategi tersebut akan dilaksanakan kapan, Bu? Untuk mewujudkan rencana yang Ibu lakukan tadi. Insya Allah secepatnya Bu Hilmi, karena saya pengen, ini kan sudah masuk salah satu MPLS ya, Senin sudah pembelajaran aktif. Jadi Senin ini sudah saya mulai melakukan hal itu ke teman-teman. Kita sementara tidak bertemu, ini hari libur ya. Saya WA ke teman-teman, ini besok ini seperti ini. Saya kasih contoh-contoh pembelajaran melalui YouTube, saya share di grup seperti itu. Dan mulai besok saya akan berusaha untuk melakukan pendekatan personal lagi ke teman-teman, individu lagi. Mungkin dari komunikasi saya yang kurang intens dan juga kurang mendekat ke mereka, gitu akan lebih saya lakukan komunikasi yang baik sama mereka dan juga berkolaborasi dengan teman-teman. Alhamdulillah, luar biasa pengalaman Bu Juwita ya Bu. Terus dari cerita tadi, Ibu bisa menyimpulkan kira-kira kesimpulannya bagaimana Bu? Kesimpulannya bahwasanya begini, pembelajaran itu metode bukan kita menyalahkan metode lama cara lama, tetapi karena seiring perkembangan zaman, pola pikir orang pun juga berbeda, anak pun juga berbeda, tidak sama, kita tidak bisa menyamakan dengan kita zaman dahulu. Jadi pembelajaran pun tetap akan mengalami sebuah perubahan. Saya ingin mengharapkan sebuah perubahan pada sekolah saya, terutama 4 orang guru ini, yang 4 guru di situ adalah guru kelas rendah. Saya ingin melakukan sebuah perubahan. Kemudian dari percakapan kita hari ini yang bisa saya simpulkan adalah bahwasannya untuk melakukan sebuah perubahan itu kita butuh kolaborasi dan pendekatan kepada teman-teman yang akan kita rubah itu. Jadi pendekatan bukan hanya sekedar untuk memberikan contoh saja, tetapi langsung ke personalnya, kita mengalukan komunikasi yang baik, kemudian kita memberikan langkah atau solusi buat mereka, atau memberi sharing, lebih ke sharing ya, bukan kita mendikte mereka. Atau saya ingin melakukan metode mentoring gitu Bu, mentoring. Intinya saya melakukan pendampingan sama teman saya yang memang bukan saya menganggap kurang, intinya memang kurang berpengalaman di situ karena memang dia guru baru. Jadi saya akan tetap komunikasi yang baik dan menjadi pendamping individu bagi mereka, teman-teman yang membutuhkan kami begitu. Alhamdulillah. Dari pengalaman Bu Juwita, saya bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung, dan juga saya berdoa semoga saya juga bisa menerapkan di sekolah saya. Sangat luar biasa Bu, saya juga di sini belajar ya Bu. Jadi saya berharap semoga Bu Juwita dapat menerapkan seluruh rencana-rencana dari yang sudah direncanakan dapat diterapkan di sekolah Ibu. Terima kasih Bu atas pengalamannya. Saya juga terima kasih sekali atas waktunya Bu Hilmi, sudah yang membuat saya itu nyaman. Akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi saat ini begitu Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Hilmi. Semoga Bu Hilmi tidak bosan mendengarkan cerita-cerita dari saya lagi begitu Bu. Iya, sama-sama Bu Juwita. Saya juga akan menunggu dari
gebrakan-gebrakan Bu Juwita untuk lebih memajukan dunia pendidikan kita. Terima kasih Bu Ju. Saya tunggu cerita-cerita selanjutnya ya Bu. Selamat bertugas, selamat menjalankan apa yang Ibu rencanakan. Monggo Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Hilmi, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Baik Bu Hilmi, tadi saya sudah mengamati ya proses percakapan yang Bu Hilmi dengan Bu Reoni selaku coach laksanakan gitu nggih. Terkait proses coaching, tadi saya sudah mencatat ya beberapa catatan gitu. Namun sebelum saya sampaikan catatan tersebut, saya ingin menanyakan beberapa hal Bu. Untuk yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Nggih, Pak. Tadi ketika melakukan coaching, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang selanjutnya untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi antara lain mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian apa yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai ya dengan hasil catatan yang sudah saya lakukan tadi, ya. Jadi di catatan saya Ibu memang sudah menerapkan sebuah prinsip kemitraan begitu, ya. Itu terbukti dari Ibu itu tidak ngobrol itu dalam ngobrol atau percakapan tadi Ibu tidak merasa overpowering gitu ya, atau dengan kata lain Ibu merasa setara ya dengan coach gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip atau proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan ya ide dari berbagai solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya, agar dapat memaksimalkan potensi diri seorang coach, dan juga Ibu sudah memberi memberi kompetensi inti sesuai dengan di prasupervisi ya, yang tadi sudah Ibu sampaikan gitu ya, yaitu ada dua tadi Bu nggih, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa gitu nggih. Oke, ada hal yang paling penting Bu ya, yang yang menjadi catatan saya ini. Saya coba dulu lihat catatannya. Jadi dari proses tadi saya itu juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta Bu. Jadi sudah runtut begitu nggih, mulai Ibu menggali tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari seorang coach. Itu aja. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah secara umum Ibu sudah melaksanakan proses coaching ini dengan sangat baik Bu, ya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ibu. Kemudian yang terakhir, saya berharap semoga kesempatan pada pagi hari ini itu dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua, ya, supaya Ibu juga dapat meningkatkan kompetensi nantinya begitu ke depan, mempertajam kompetensinya ke depan, ya. Kemudian Bu, pertanyaannya berikutnya, kira-kira nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ya, berdasarkan proses yang coaching yang tadi Ibu telah lakukan gitu? Pada proses coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Yang mana mungkin tadi saya menggunakan salah satunya yaitu teknik stop, agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih ya Bu. Jadi kehadiran penuh atau present itu menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan gitu ya di kemudian hari, di kesempatan coaching berikutnya gitu ya. Saya berdoa semoga Ibu bisa segera menerapkan teknik stop ini ya, terhadap bagaimana menghadirkan kesadaran penuh seorang coach gitu ya. Sekali lagi terima kasih Bu sudah memberikan pelayanan yang
sangat prima dalam proses coaching ini terhadap coaching. Terima kasih Nggih. sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih juga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Zaini.